Times it feels like life is just a test, like we were destined just to fail. Did you feel bad? Is that why you tore the veil? I still believe you're bigger than all these things. When I don't know what to say, somehow you know you love me the same. Somehow you know you love me the same. Somehow you know you love me the same. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Halo sobat sehat semuanya. Selamat pagi sobat sehat yang pagi hari ini, pada kesempatan pagi hari ini sudah bangun pagi. Gimana nih istirahatnya malam tadi sobat sehat? Semoga nyenyak dan juga cukup ya istirahatnya, dan sehingga bisa mulai pagi hari ini dengan sehat dan juga semangat nih. Saya sapa dulu, selamat pagi sobat sehat yang pagi hari ini sudah mengklik aplikasi dari Raisa Radio. Selamat pagi sobat sehat semuanya, dan untuk Anda sobat sehat yang pagi hari ini sudah mengklik website kami di radioindonesiasehat.com, dan selamat pagi juga nih untuk sobat sehat yang pagi hari ini sudah berada di link Zoom-nya Raisa Radio. Semoga Anda pagi hari ini sehat dan juga happy ya. Tentunya untuk melanjutkan semangat di pagi harinya ada banyak cara sobat sehat. Ternyata ada satu cara sederhana nih untuk kita bisa memberikan diri kita semangat di pagi hari. Caranya sederhana tapi kadang kita menundanya, yaitu adalah mandi pagi nih sobat sehat ya. Kadang-kadang nih sobat sehat pagi hari ini, kadang yang punya aktivitasnya mulainya siang hari, kuliah siang, tapi apakah mandinya ikut siang? Nah ternyata di sobat sehat mandi pagi itu manfaatnya banyak. Salah satunya adalah bisa meningkatkan produktivitas kita dan juga meningkatkan kekebalan tubuh kita. Tentunya jadi lebih sehat ya sobat sehat. Dan setelah mandi pagi nih sobat sehat, Raisa Radio akan menemani Anda sampai dengan nanti pukul 9 pagi dalam program Bincang-Bincang Sehat Raisa Radio. Pagi hari ini sobat sehat kita akan bicara tentang fakta usus buntu yang perlu kita ketahui nih. Ternyata sobat sehat ada banyak yang belum kita tahu tentang usus buntu, dan hari ini kita akan kulik bersama dengan narasumber kami yang luar biasa telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ada Dr. Nur Cahya Setiawan, spesialis bedah digestif. Saya sapa dulu. Selamat pagi Dr. Nur Cahya. Selamat pagi. Terima kasih dok. Oke. Dokter, ini sobat saya sudah siap nih pagi hari ini, sudah akan penasaran nih bagaimana fakta usus buntu yang perlu kita tahu. Terima kasih dok, pagi hari ini sudah mau menyapa sobat sehat semuanya. Ya, selamat pagi sobat sehat semuanya. Ya, selamat beraktivitas sambil mendengarkan radio Raisa. Baik, terima kasih. Dan pagi hari ini Dr. Nur Cahya, sobat sehat akan ditemani oleh Dr. Yovan Indrabayu Prakosa, spesialis bedah. Selamat pagi Dr. Yovan. Selamat pagi Mbak Galuh, alhamdulillah sudah segar, sudah mandi. Tinggal mendengar radio Raisa. Ya, terima kasih. Baik dok, terima kasih di pagi hari, semangatnya nular nih Dr. Yovan ya. Dan sobat sehat bersama dengan Dr. Nur Cahya dan juga Dr. Yovan nih, kami juga mengundang untuk Anda sobat sehat yang berada di Zoom untuk bisa bergabung. Tinggal resen saja atau bertanya di kolom chat di bawah ini, atau sobat sehat yang masih di rumah atau masih di perjalanan mau bertanya untuk Anda yang di radio,
Anda boleh bertanya melalui WhatsApp kami seperti biasa di 0812 3239 7300. 0812 3239 7300. Dan selamat menyimak sobat sehat semuanya. Waktu saya berikan kepada Dr. Yovan. Monggo Dok. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar sobat sehat semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya berbahagia. Dan juga selalu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sehingga kita melalui pandemi ini dengan baik. Dan kita nantinya tentunya berharap supaya pandemi ini akan segera berakhir, kita dapat bersua kembali lewat tatap muka, tidak terbatas seperti ini. Ya, baik sobat sehat Raisa semuanya, dimanapun berada, pada kesempatan kali ini, pagi yang cerah ini tentunya dengan semangat September ceria. Perkenalkan saya Dr. Yovan Indrabayu Prakoso, spesialis bedah dari Departemen Ilmu Bedah FKKMK UGM RSUP Sarjito. Perkenankan saya akan memandu untuk acara kita kali ini. Kita akan berdialog bersama tentang masalah yang sering kita jumpai. Baik sahabat sehat Raisa, bincang santai Raisa pagi ini kita akan membahas tentang fakta usus buntu yang perlu diketahui. Sakit usus buntu tentunya tak ayal pasti pernah kita temui, bahkan mungkin di tetangga kita, teman kita, atau bahkan sanak saudara kita sendiri pernah mengalami sakit usus buntu ini. Nah, untuk membahas tema ini, kali ini kita akan bersama dengan seorang dokter bedah yang sudah lebih dari 20 tahun malang melintang di dunia perbedahan, yang pastinya sering sekali bertemu dengan kasus-kasus usus buntu ini, yaitu kita akan ngobrol bersama, dialog bersama dengan Dr. Nur Cahya Setiawan, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Beliau ini adalah salah satu staf dan juga dosen pendidik di Divisi Bedah Digestif, Departemen Ilmu Bedah, FKKMK UGM RSUP Sarjito. Beliau menamatkan pendidikan S1 di FK UGM, spesialis bedah juga di UGM, kemudian memperdalam ilmu bedah digestifnya di Surabaya. Saat ini beliau menjadi staf di Divisi Bedah Digestif. Beliau juga menjadi anggota di beberapa organisasi seperti IKB, IKABDI, PABI, IDI, dan juga aktif menjadi asesor pada sebuah lembaga akreditasi. Nah, baik Dr. Nur, kita Gimana? mulai ya Dr. Nur. Monggo, silakan. Sudah siap Dr. Nur. Kita mulai dari ini Dr. Nur. Sebenarnya apa sih sakit usus buntu itu Dokter? Kalau di bahasa masyarakat kan biasanya kalau sakit perut di bagian kanan bawah selalu menyebutnya, oh itu sakit usus buntu gitu. Padahal kalau di bahasa kedokterannya kan kita mengenal dengan appendicitis gitu dokter gitu. Nah kira-kira mengapa itu dok? Masyarakat mengenalnya dengan usus buntu. Apakah usus ini benar-benar buntu dokter? Ya, oke. Terima kasih Dr. Yovan. Ini Dr. Yovan ini juga seorang ahli bedah ini sebenarnya ini ya. Cuma dia ngetes saya ini di radio ini. Oke ya, jadi perkenalkan tadi saya sudah diperkenalkan oleh Dr. Yovan. Memang saya bekerja di Rumah Sakit Sarjito di Divisi Bedah Digestif ya, Departemen Bedah ya. Jadi memang seperti tadi dikatakan, kalau sudah 20 tahun ya dok, saya itu lulus bedah 99, itu berapa tahun ya? 99 lulus bedah. 23 tahun. 23 tahun. Saya FK angkatan 87 sudah ya. Jadi ya cukup lama. Jadi nanti kalau jadi kalian umpamanya ada yang pengen jadi ahli bedah, yaitu memang nanti tiada hari tanpa operasi appendix. Itu. Jadi memang kasus ini cukup banyak sekali ya. Jadi kenapa ini disebut usus buntu? Nah itu memang bisa saya screen share. Mungkin saya boleh apa namanya memperlihatkan gambarnya sedikit, bisa nggak Pak Galuh? Saya share screen ya. Oke, monggo silakan dok. Oke. Nah, ini sudah saya siapkan ya. Jadi, nah ini
kenapa disebut usus buntu? Ya, sebelumnya saya apa saya gambarkan nih ya. Jadi kalau orang usus buntu itu gejala itu khas sekali seperti ini. Ya, dia akan memegang perut di kanan bawah, jalannya menunduk. Nah, kenapa dia disebut usus buntu? Yaitu ya karena memang di situ secara anatomi itu memang buntu ya. Jadi kalau kita lihat ini perut ya, kemudian ini ada usus di sebelah kanan, ada usus besar ini ya. Ini memang ujungnya ini buntu. Ya, ini di sebelah yang atas. Nah, buntu ini merupakan kayak kalau kita suatu lubang ataupun tali itu merupakan ikatan. Ya. Jadi itu akhir yang bagian atas dari usus besar. Nah, Tuhan itu menciptakan memang sudah begitu apa namanya ya, begitu sempurna ya. Kalau ini tidak buntu ya nanti berlubang. Nah, ini jadi. Nah, tapi kalau dia di bagian bawah dia nggak jadi buntu karena di bagian bawah dia menjadi dubur. Nah, jadi kalau yang bagian atas ini diikat menjadi sesuatu yang buntu sehingga disebut usus buntu. Nah, karena apa? Karena ini di sambungan dengan usus halusnya itu bukan lewat ujungnya tapi lewat samping, sehingga ini harus ditutup. Nah, inilah keagungan dari Tuhan ya. Jadi makanya dia harus diikat sehingga kita mengenalnya menjadi usus buntu, tapi kalau di dalam ilmu kedokteran itu namanya appendix. Appendix itu artinya tambahan. Ya, jadi memang ini sebenarnya organ yang di ujung yang merupakan tambahan ataupun akhiran dari bagian atas usus besar itu ya. Kalau kita lihat perut itu ada usus halus dan usus besar. Nah, itu di daerah awalan usus besar itulah ada namanya usus buntu. Itu Dokter Jovan. Jadi tapi nggak apa-apa. Ya memang buntu. Jadi memang sehingga orang awam mengenalnya kita umum adalah radang usus buntu kalau dia terjadi peradangan begitu. Begitu Dokter Jovan. Iya, terima kasih dokter. Bilangnya begitu. Kalau secara medis nanti akan sulit kita kan ya, kita jelaskan, tapi secara umum seperti itu. Ya. Iya. Mungkin ada juga yang menyebutnya sebagai umbai cacing ya dokter ya. Iya betul. Ini kayak bentuknya kan kayak cacing. Ya. Iya, Ini kayak cacing. Nah, ini panjangnya bisa bervariasi ya. Bisa ada yang 10 cm, kemudian ada yang 5 cm. Ya, jadi ini memang kenapa disebut umbai cacing, usus buntu dan sebagainya. Dan lain-lain ya, kalau ada appendix dan sebagainya. Nah, ini kalau yang normal seperti ini kecil ya. Nah, ini tidak masalah, kita tidak akan menyebabkan apa-apa. Tapi kalau terjadi peradangan ya, peradangan seperti gambar yang kanan ini akan terjadi namanya nanti radang usus buntu atau yang dikenal dengan appendicitis. Nah, itu. Ini meskipun barangnya kecil, tapi kalau terjadi peradangan merupakan suatu kegawatan pada bidang bedah umum ataupun bedah digestif. Jelas ya? Iya, baik dokter. Tadi juga sempat dikatakan dokter sekilas tentang gejalanya. Mungkin kita bisa share ulang dokter. Untuk gejala-gejala dari sakit usus buntu ini, peradangan pada usus buntu ini atau appendicitis ini kira-kira apa saja ya dok? Sehingga kita nanti bisa aware terhadap gejala yang dikeluhkan oleh pasien dokter. Ya, Dokter Jovan. Jadi memang ini kalau dalam keadaan normal ya, keadaan normal itu kecil seperti ini dia tidak akan no problem ya, tidak ada masalah apa-apa. Tetapi kalau dia mengalami suatu peradangan, nah itulah yang akan menyebabkan membahayakan bagi kita semua karena dia termasuk salah satu kegawatan yang harus cepat-cepat ditangani di UGD. Itu ya. Kalau mengenai faktor-faktor penyebab dan sebagainya, sebelum ke penyebab nanti akan saya terangkan tentang kira-kira apa namanya klinis pasien itu seperti apa. Nah, ini seperti ini saya lihat ya. Jadi khas sekali ya. Jadi kalau pasien datang ataupun mengeluhkan dengan nyeri yang perut di kanan bawah,
pasien datang biasanya sudah dalam keadaan nyeri perut di kanan bawah. Ya, dia datang umpamanya sedang di pintu begitu, dia sudah memegang daerah kanan bawah. Nah, itu dokternya sudah wah ini kayaknya ini usus buntu itu. Apalagi nanti kalau sudah sering ketemu itu. Tapi hati-hati pada wanita ya. Kalau pada wanita itu kan di situ ada organ-organ kandungan. Jadi masih ada beberapa kemungkinan dari kelainan dari organ-organ kandungan. Tapi yang khas sekali adalah dia pasien ke poliklinik ataupun ke UGD itu dia mengeluh nyeri. Jadi tanda utamanya adalah nyeri. Nyerinya itu mula-mula di daerah ulu hati seperti sakit mah. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kadang-kadang pasien datang ataupun keluhannya itu kayak sakit mah, diobati sembuh. Tapi kemudian lama-lama akan berpindah ke perut bagian kanan bawah. Nah, itu adalah sesuatu yang khas dari suatu radang usus buntu tersebut. Itu khas sekali pada pasien ini. Gitu, Dr. Jovan. Jadi berpindahnya itu tadi ya, Dok ya. Jadi kalau semua ada sakit di sekitar pusar, kemudian nyerinya berpindah ke kanan bawah, itu yang perlu diperhatikan, gitu, dokter. Ya, betul. Jadi kalau di dalam bedah digestif itu kan kelainan-kelainan perut itu berawal dari daerah pusar, karena itu sistem embriologinya ya, jadi dari midgut, dari organ tengah. Nah, nanti kalau sudah nyerinya tidak bisa teratasi, dia akan berpindah. Kalau usus buntu dia akan bergerak ke kanan bawah, kalau umpamanya radang kandung empedu dia akan ke kanan atas. Nah, jadi di mana itu sudah khas sekali. Jadi karena ini usus buntu dia akan bergerak ke kanan bawah. Baik, dokter. Nah, ini sambil menunggu, nanti untuk Sobat Sehat Raisa semua, ini kami nanti akan membuka sesi pertanyaan juga, nanti akan disampaikan kepada Dr. Nur, dan kita akan membahas semua yang ditanyakan oleh para pendengar. Nah, baik Dr. Nur, untuk setelah ini nanti akan saya sampaikan mungkin beberapa pertanyaan yang terkait dengan mitos dan fakta, dokter. Mitos. Boleh. Iya, iya. Ya, Dok. Nah, ketika ibu-ibu arisan mungkin, Dok, kadang kan kita ngomong-ngomong masalah keluhan di ini, Dok, tentang terkait usus buntu ini, dokter. Nah, nanti mungkin Dokter Nur bisa memberikan tanggapan, dokter. Kira-kira betul apa tidak gitu, Dok? Mitos ataukah fakta, Dok? Pemahaman dari khalayak umum ini, dokter. Nah, ini terkait juga dengan pertanyaan dari Zoom ini, dokter. Yang pertama ini dari Bu Sasha Puspita ini, dokter. Nah, ini beliau bertanya terkait dengan mitos atau fakta, dokter. Apakah benar kalau seumpama kita makan makanan yang banyak bijinya itu bisa memicu usus buntu, dokter? Nah, kadang di omongan Ibu Arisan ini juga makan seblak, kebanyakan makan mie instan, kemudian makan jambu beserta biji-biji dan kulitnya, itu bisa menyebabkan usus buntu, dokter, katanya, dokter. Nah, kira-kira ini sebuah mitos atau fakta ini, dokter? Terima kasih, Dr. Ivan. Iya, bisa mitos, bisa fakta ya. Karena begini, berarti itu kan berkaitan dengan penyebab dari usus buntu tersebut. Ya, kita lihat lagi di sini ya. Ini kan kecil ya, kecil. Jadi memang beberapa penyebab dari terjadinya radang usus buntu itu bisa saya sebutkan di sini ya. Nah, ini ya. Jadi yang sering banyak itu adalah fekalit ya. Fekalit. Fekalit itu seperti gambar di bawah ini ya. Jadi ada kecil gini nih ya, fekal. Fekal itu adalah dari feses yang mengeras. Feses yang mengeras. Nah, kenapa dia bisa terjadi mengeras kemudian menyumbat ini? Ya, menyumbat daerah apa namanya? Empedu ini ya, daerah usus buntu ini ya.
karena mungkin orang tersebut kurang minum ya, ataupun mungkin intake cairannya kurang, sehingga air banyak diserap lagi oleh usus besar, sehingga fesesnya dia akan menjadi keras. Nah, keras kalau besar tidak masalah, dia nggak akan mengganggu. Tapi kalau keras kemudian kecil kemudian menyumbat di saluran keluar usus buntu tadi, dia akan menjadi fekalit. Nah, kenapa dia bisa terjadi peradangan? Nah, itu karena usus buntu itu juga menghasilkan cairan. Nah, cairan itu harus dikeluarkan lewat lubang kecil yang tadi. Kalau dia tersumbat, maka akan terjadi proses peradangan. Ya. Jadi banyak-banyaklah cairan harus cukup ya. Cairan tubuh intake-nya sehari mungkin 1.500 sampai 2.000 tergantung berat badannya, sehingga dijaga biar fesesnya itu selalu dalam kondisi yang bagus, tidak terlalu keras ya, tapi juga tidak terlalu encer. Itu. Kemudian ada lagi tentang apa ya, cabai ya, mungkin ya, cabai, biji-bijian dan sebagainya. Nah, itu juga salah satu penyebab ya, salah satu penyebab. Cuma itu memang presentasinya tidak banyak. Ya, mungkin saja biji-bijian itu ada yang nyangkut di daerah lubang itu, kemudian dia menyumbat. Ya, tapi sebenarnya kalau kita intake cairannya bagus, ya itu biji-bijian itu akan lolos, akan keluar lewat dubur. Jadi sebenarnya tidak masalah. Memang itu bisa menjadi penyebab, cuma memang presentasinya tidak sebesar dari fekalit tersebut. Ya, itu. Jadi itu apakah mitos apa fakta ya, dua-duanya ya. Sebenarnya bukan mitos juga ya. Ya itu memang bisa terjadi, cuma presentasinya tidak terlalu besar gitu. Kalau kita lihat presentasinya ya mungkin kalau fekalit kan 20% kasus ya, kalau benda asing, ini termasuk benda asing ya, itu ya mungkin sekitar ya 5% lah gitu. Jadi mungkin yang paling penting adalah ini ya Dok ya, jangan sampai kita konstipasi istilahnya ya, susah buang air Iya. besar ya. Jadi kecukupan Itu mau keras cairan, ya cairan itu harus karena apa? Karena kalau kita cairannya kurang, nanti produk feses itu akan mengambil cairan dari itu. Jadi feses yang diproduksi itu ataupun apa birak yang diproduksi itu tidak akan terlalu keras ya. Kalau terlalu keras itu bahkan tidak hanya menyumbat saluran usus buntu tadi, tapi dia juga bisa menyumbat ususnya sendiri. Kita pernah dapat kasus ileus itu sumbatan oleh karena feses yang mengeras tadi sehingga menyumbat ususnya. Itu Dr. Yovan ya. Nah, ini ada yang nyambung Dok, pertanyaan dari pendengar Dokter. Pagi Radio Raisa mau bertanya Dok. Tadi dokter menyampaikan ada sedikit pembicaraan soal mie instan Dokter. Apa benar Dok mie instan itu lama dicerna oleh usus kita, dan batasan konsumsi mie instan sebaiknya bagaimana ya? Mengingat mie instan adalah makanan favorit anak kos Dokter. Wah ini sepertinya anak kos yang bertanya Dok. Terima kasih Dok. Terima kasih. Sebenarnya enggak ada ya kalau makan mie instan itu terus terjadi usus buntu atau dan sebagainya. Itu kalau itu mungkin mitos ya itu ya. Prinsipnya kita tahu kandungannya saja ya, berapa persen kandungan kalorinya, kemudian kandungan lemaknya, kandungan proteinnya. Kalau memang itu sesuai dan kandungannya tidak berbahaya bagi tubuh, no problem ya. Kalau yang mungkin yang dikhawatirkan mungkin zat-zat kimianya ya, kalau itu sangat berhubungan dengan terjadinya kemungkinan suatu keganasan bisa ya, meskipun penelitian menunjukkan belum terbukti, tapi kandungan-kandungan zat kimia yang terjadi pada mie instan itu kadang-kadang kita harus kita waspadai karena
kejadian angka tumor sekarang itu tinggi sekali ya. Ya, itu yang mungkin yang harus kita waspadai. Tapi kalau hubungannya dengan usus buntu memang sebenarnya enggak ada sih ya. Enggak ada hubungan antara mie instan dan itu dengan usus buntu Baik, tadi peradangan. Tapi kalau lama dicerna, nah itu kalau lama dicerna sih saya kurang begitu tahu pasti. Katanya kalau di dalam nanti dia bisa mengembang dan lama dicerna. Saya kira itu juga tidak menyebabkan peradangan dari usus buntu ya. Tubuh itu punya zat-zat pencerna yang hebat ya. Jadi sekeras apapun makanannya ya, kecuali kayak biji-bijian tadi itu bisa dicerna oleh tubuh, oleh usus. Dia ada amilase, lipase, kemudian ada sendiri dari gaster menghasilkan apa, kemudian dari liver menghasilkan bilirubin dan sebagainya, mencerna lemak dan sebagainya. Itu prinsipnya kalau itu kita konsumsi dalam batas-batas yang wajar, ya itu tidak masalah. Saya kira itu, Dr. Jovante. Baik, Dok. Jadi Mbak Ratna masih aman, Mbak Ratna, untuk anak Masih kos. aman, ya. Ketika makan minuman tidak apa-apa. Yang perlu diperhatikan tadi Berlebihan kandungannya ya, Dok, apa, ya. Jadi kandungannya apa saja kita lihat, ya. Itu yang harus kita perhatikan. Itu kan tubuh memerlukan energi itu dari kalori, dari lemak, dan dari protein dan lemak. Nah, itu yang harus kita cukupi. Dalam bentuknya apa, mau makan nasi, mau makan roti, mau makan mie, mau makan kentang, dan sebagainya itu no problem. Nah, yang penting tahu kandungannya. Nah, mungkin kalau tadi pada mie itu ada zat kimianya, itu yang harus kita perhatikan gitu ya. Iya. Tidak apa-apa asal tidak berlebihan ya, Dokter ya. Yang berlebihan itu tidak bagus ya, Dok. Ya. Baik, Dok. Ini kemudian ada lagi, Dok, mitos atau fakta, Dokter. Untuk appendicitis ini lebih sering terjadi pada perempuan dan usia 20 tahun, Dokter. Jadi kalau usianya sudah tua atau masih anak-anak tidak akan terkena usus buntu, Dokter. Mitos atau fakta? Ya, itu berarti masalah epidemiologi ya. Ya, memang secara epidemiologis memang radang usus buntu itu paling banyak pada usia-usia muda. Nah, kenapa kita juga coba ini ya. Tertinggi itu di usia 20 sampai 30 tahun itu secara statistik ya. Nah, di bawah 1 tahun jarang ya. Tua juga jarang. Nah, kalau ini memang fakta ya. Kenapa kausanya ataupun kenapa bisa terjadi? Nah, ya mungkin saja dari pada usia-usia tersebut aktivitasnya tinggi ya, kemudian mungkin banyak makanan-makanan, atau kemudian juga mungkin terjadi aktivitas dari usus buntunya itu sendiri memang produk sekali, jadi memang fungsinya memang masih benar-benar fresh ya. Kalau mesin kan usia 20-30 itu kan benar-benar masih puncak-puncaknya orang karirnya itu. Nah, sehingga kalau terjadi sumbatan sedikit pun ya dia akan mudah terkena peradangan tadi. Beda kalau tua. Kalau tua itu yang paling banyak itu tumor, cancer di atas 45 tahun itu. Kalau ada keluhan nyeri itu kita harus waspadanya bukan usus buntu lagi, tetapi kita harus waspada ke arah cancer. Katakanlah terjadi usus buntu, biasanya penyebabnya bukan kayak fekali dan sebagainya, tapi sudah mengarah ke pembesaran limfonodi karena cancer. Karena memang banyak ya. Tadi pembesaran limfonodi ataupun cancer itu juga salah satu jadi penyebab dari radang tadi. Jadi memang ini benar ya, insidensinya itu memang pada usia-usia 20 sampai 30 tahun, bisa sampai 45 ya. Memang jarang sekali kita menemukan ada pasien-pasien yang tua ataupun anak-anak kurang 1 tahun. Tapi kalau anak-anak biasanya sekitar 5-10 tahun juga sering terjadi. Dan harus hati-hati, kalau appendicitis pada anak-anak itu komplikasinya lebih tinggi daripada kalau pada dewasa. Karena ini berhubungan dengan faktor anatomi di dalam perut.
Ya, di dalam perut itu ada suatu selubung namanya omentum, itu yang melindungi tubuh ataupun usus kalau terjadi kebocoran atau infeksi, inflamasi. Dia akan dilingkupi. Nah, pada anak-anak ini pelindungnya itu belum panjang, belum bisa mencapai ke daerah usus buntu. Sehingga pada anak-anak itu harus hati-hati. Biasanya kalau terjadi usus buntu langsung ke arah menjadi yang paling berat. Jadi ada grade-nya kan, usus buntu itu ada yang ringan, sedang, berat. Tapi kalau pada dewasa biasanya kalau mungkin baru sedang gitu, tubuh akan membuat respon untuk menyembuhkan. Nah, kalau bisa respon, dia akan tidak terjadi proses yang lebih berat lagi. Itu Dr. Jovan, ya. Baik dokter, ini kita istirahat dulu sebentar dokter sambil mendengarkan lagu mungkin dari Mbak Galuh. Kemudian setelah ini nanti kita akan berbincang lagi dok. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk ke kita dokter. Ya, terkait oke. Memang kasus ini menarik ya. Jadi di poli itu pertanyaannya ya emang segini seperti yang saat ini. Oke, monggo silakan. Nanti setelah ini kita akan membahas ini dok. Sudah banyak pertanyaan akan kita bahas dokter. Kita kembalikan dulu ke Mbak Galuh. Baik, terima kasih Dr. Yovan, dan mohon izin Dr. Nur, kita jeda dulu sejenak. Ini menarik sekali, sudah banyak dari Sobat Sehat sudah mengajukan pertanyaan, dan tahan dulu ya Sobat Sehat, kita masih akan sapa Anda lagi setelah lagu ini, dan selamat beristirahat sejenak. Satu lagu akan menemani Anda di menit ke-30 lepas dari pukul 8 pagi dari Tulus dengan Jatuh Suka. Untuk Anda tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Sungguh ku tidak memiliki daya di depan harummu, sungguh terkunci kata yang tertata di depan ragamu. Bila kau lihat ku tanpa sengaja, beginikah surga, bayangkan bila kau ajakku bicara. Ini semua bukan salahmu, punya magis perekat yang sekuat itu. Dari lahir sudah begitu. Maafkan, aku jatuh suka. Bila kau lihat ku tanpa sengaja, beginikah surga, bayangkan bila kau ajakku bicara. Ini sama bukan salahmu, punya magis perekat yang sekuat itu. Dari lahir sudah begitu. Maafkan, aku jatuh suka. Bila kau berkenan, biarkan ku di sampingmu. Berkuranglah satu jiwa yang sepi. Ini sama bukan salahmu, punya magis perekat
berkat yang sekuat itu. Dari lahir sudah begitu. Maafkan, ini semua bukan salahmu. Punya magis berkat yang sekuat itu. Dari lahir sudah begitu. Maafkan, aku jatuh suka. Aku jatuh suka. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Baik, sahabat sehat Raisa Radio semuanya. Ya, sobat sehat, itu tadi satu lagu dari Tulus dengan Jatuh Suka menemani kita di pagi hari ini. Enak banget ya lagunya sobat sehat. Dan nanti sobat sehat kami akan memberikan informasi kepada Anda sobat sehat yang baru saja bergabung, dan Anda sobat sehat yang berada di Zoom juga bisa menikmati Raisa Radio melalui bentuk audio nih di aplikasi radio kami yang bisa Anda download di Play Store. Dan masih sobat sehat masih bersama dengan Dr. Nur dan juga Dr. Yovan nih tentang bagaimana fakta usus buntu yang perlu kita ketahui. Nah, kabar baik nih bagi kita sobat sehat untuk pecinta mie instan dan juga seblak. Tadi sudah disinggung ya bahwa nggak apa-apa makan itu, tapi harus kita kelola dan kita batasi konsumsinya. Dan sobat sehat, dan kami juga masih memberi kesempatan untuk Anda bisa bergabung sampai dengan pukul 9 nanti di 0812 3239 7300. Dan mari kita kembali sobat sehat, waktu saya kembalikan ke Dr. Yovan. Monggo Dok, silahkan. Baik, Sobat Sehat Radio Raisa semuanya, kita kembali lagi dialog dengan Dr. Nur Cahya Setiawan, spesialis bedah konsultan bedah digestif. Ini Dok, sudah banyak Dok pertanyaan yang muncul dari pendengar setia Radio Raisa, Dokter. Iya, iya. Terkait dengan, nah ini pasti ditanyakan Dokter oleh para pasien-pasien kita, Dokter. Ini Iya. ditanyakan oleh Naza Khairunisa, kemudian juga ditanyakan oleh apa ini? Kus Wahyu Diati, Dokter. Saya rasa ini menarik sekali, Dok. Apakah usus buntu itu wajib operasi, Dokter? Terima kasih, Iya. Dok. Semoga selalu. Oke, terima Kira-kira kasih Sobat operasi. Raisa. Ya, jadi itu pertanyaan yang mesti ditanyakan setiap pasien ya dengan keluhan nyeri. Apakah ini harus operasi? Sama kalau hernia juga begitu. Ada benjolan, apakah ini harus operasi, Dok? Nah, gitu. Kalau usus buntu juga begitu. Itu tergantung dari tadi saya katakan tadi kan ada grade-grade-nya ya. Boleh saya screen share lagi ya. Oke. Nah, jadi gini, sudah kelihatan ya? Sudah, Dokter. Nggak bisa besar ya ini. Jadi kalau orang tadi ada gejala-gejala nyeri perut kanan bawah tadi, kita ada rasa usus buntu, ada 4 kemungkinan ini ya. 1 sembuh setelah proses akutnya itu ya. 1 sembuh, 2 bisa menjadi appendix kronik, yang ketiga bisa langsung terjadi perforasi atau bocor, yang keempat bisa terjadi abses. Nah, itu sangat tergantung dari klinis dari pasien tersebut pada saat datang, ya. Nanti pada dokter akan memeriksa, ya itu ada yang namanya
Alvarado score, Alvarado score ya. Ini skornya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini akan dicek nanti ya. Jadi keluhannya bagaimana ya? Ini satu umpamanya ada perpindahan tadi ya, nyeri berpindah dari ulu hati ke kanan bawah. Kemudian nilainya 1. Kemudian ada mual muntah, ada tidak nafsu makan. Kemudian ada pemeriksaan. Nah, itu kalau nilainya dia di atas 8 atau 9, 10 itu harus dilakukan operasi pada saat itu juga. Ya, tetapi kalau nilainya di bawah 6 ya atau di bawah 7 ya, itu bisa kita lakukan konservatif atau kita observasi. Ya. Cuma resikonya memang kalau tadi kita observasi harus diobservasi dengan ketat. Kalau dia akan sembuh, nanti akan kadang-kadang memang akan kumat-kumatan. Jadi apakah pada saat itu harus dioperasi? Nah, itu kita ada skor penilaiannya yang itu akan dinilai oleh dokternya dengan pemeriksaan fisik dan laboratorium ya. Kalau nilainya sudah mencapai pada saat itu dilakukan suatu emergensi operasi ya harus dilakukan. Khawatirnya apa? Kalau tidak dilakukan akan terjadi peritonitis. Peritonitis itu radang yang menyeluruh di perut. Nah, kalau itu sudah angka kematiannya tinggi sekali. Bisa sampai 60-70%. Tetapi kalau nilainya masih rendah, itu bisa kita lakukan pengobatan dan observasi. Jadi tidak semua apendisitis itu dilakukan operasi, tergantung klinis dan pemeriksaan penunjang yang kita temukan pada saat itu. Memang nanti kalau kita obati kemudian sembuh, memang ada resiko terjadinya kronik. Jadi dia kapan-kapan bisa kambuh. Nah, nanti kita nilai lagi kambuhnya itu perlu operasi enggak saat itu tergantung nilainya. Itu saya kira gitu, Sobat Raisa dan Dr. Joko. Ya, betul. Jadi kalau memang sudah pasti itu usus buntu, memang sebaiknya dioperasi ya dokter ya, lebih cepat lebih baik. Karena kalau tidak dioperasi bisa perforasi itu tadi ya dokter. Jadi Ya, operasi yang jelas begitu ada gejala-gejala itu langsung ke dokter apa ke UGD. Nanti itu yang akan menentukan apakah itu observasi saja atau mungkin harus dilakukan suatu tindakan operatif. Ya. Ya. Toh sekarang juga untuk semakin maju dunia kedokteran, teknologi juga semakin maju kan, operasi juga semakin maju ya dokter ya. Sekarang bisa operasi laparoskopi itu dok. Ya, Jadi ya betul. operasinya juga tidak terlihat ya dokter. Ya, ya ini ya operasi appendektomi ya, ini operasi ini kalau operasi ya tekniknya seperti pada gambar ini ya. Jadi dengan irisan yang kecil, kemudian irisannya paling hanya setengah senti, 3 titik ya, sampai 1 senti, kemudian kita ikat, kita potong, udah gitu aja sebenarnya. Ya, kalau bagi Dokter Jovan itu mudah sekali ini ya. Kecuali tadi ya sudah terjadi perforasi ataupun abses, itu memang harus dibuka. Nah, memang yang tadi dengan hubungan dengan pertanyaan tadi, memang semakin komplikasi saat itu semakin ringan, operasinya akan semakin mudah dan akan semakin mortalitasnya, angka kematiannya itu akan semakin kecil. Ya, memang sebaiknya kalau sudah nilai skornya mempengaruhi, tidak usah mikir-mikir, langsung dilakukan tindakan operasi. Ya. Baik dokter. Ini juga ada ini dok, obrolan angkringan ini dokter. Jadi pernah juga saya mendengar dok. Jadi ada beberapa orang atau beberapa masyarakat awam ini ngobrol-ngobrol dokter. Tentang ini dok. Jadi kalau sudah dioperasi usus buntu itu bisa kambuh lagi dok, usus buntunya dokter. Ini mitos atau fakta dok? Oh, kalau itu mitos itu ya. Jelas Kalau mitos, sudah ya, dok. terjadi usus buntunya sudah diambil, itu tidak mungkin akan terjadi usus buntu lagi, radang usus buntu lagi. Ya, mungkin radangnya bukan dari usus buntu, tapi bisa mungkin dari perlengketan.
Jadi kalau mungkin setelah dioperasi kok beberapa bulan lagi di situ ada nyeri lagi, nah, jadi kemungkinannya bukan radang usus buntu, tapi perlengketan habis operasi. Iya, Tapi dokter. tadi Iya. dikatakan Dokter Jovan bahwa sekarang teknik operasi bisa dengan laparoskopi itu resiko perlengketan itu bisa diminimalisir. Minimalisir sekali, dok. Iya, Dengan minimalisir sekali. Dok, kemudian ada pertanyaan lagi, dok, dari Sobat Sehat Raisa, dokter, dari Niken Indraswari. Pagi, dok, apa yang terjadi bila usus buntu ini terlambat ditangani, dokter? Mungkin kemungkinan terburuknya, dokter, yang bisa terjadi, dokter, apabila dibiarkan, dokter, apabila tidak pada pasien usus buntu, dokter. Iya, Bu Niken ya. Jadi kalau usus buntu terlambat ditangani, seperti saya katakan bahwa akan terjadi perforasi. Perforasi itu nanti isi dari usus itu akan keluar sehingga nanti menyebabkan suatu peritonitis. Peritonitis, jadi isi usus keluar, kemudian menyebabkan peradangan dari dinding dari perut tadi, atau yang dikenal dengan peritonitis. Nah, kalau sudah terjadi peritonitis, angka kematiannya sangat tinggi sekali. Apalagi kalau sudah terjadi sepsis, ya. Sepsis itu peritonitis yang sudah peritonitis kemudian akan menyebabkan kegagalan dari beberapa organ, ya, bisa ginjal, kemudian bisa paru, kemudian yang terakhir juga adalah bisa kegagalan dari otak dan sebagainya. Jadi itu akan sangat berbahaya sekali ya kalau sampai terjadi perforasi dari apendik itu. Kalau itu mau nggak mau harus dilakukan suatu tindakan operasi. Baik, dok. Dok, kemudian ini ada pertanyaan lagi, dok, terkait dengan fakta atau mitos selanjutnya, dokter. Ini dari saudara Hilmi Zahran, dokter. Pagi, dokter. Pagi. Makanan seperti apa, dokter, yang perlu dihindari, dok, diwaspadai agar usus buntu ini bisa kita minimalisir, dokter. Jadi ada fakta dan mitos, dokter, untuk usus buntu ini tidak bisa dicegah, dokter. Ini sebuah mitos atau fakta, dokter, kira-kira, dok? Ya, mitos atau fakta ya itu. Jadi prinsipnya begini, selama kita kebutuhan cairannya cukup dan baik ya, itu sebenarnya tidak ada makanan yang perlu dihindari, tidak ada. Jadi makan makanan sesuai dengan kebutuhan dari tubuh tersebut, wujudnya apa, biji-bijian tidak masalah ya. Biji-bijian memang itu seperti saya katakan dia salah satu penyebab, tapi bukan alasan bahwa kita harus menghindari biji-bijian tersebut. Kenapa biji-bijian bisa nyangkut di situ? Ya banyak faktor ya, terutama tadi kalau memang cairannya itu cukup, dia akan langsung tidak akan nyangkut di lumen dari usus buntu tersebut. Jadi memang itu termasuk mitos atau fakta ya kalau menghindari makanan. Kalau saya katakan kita tidak perlu menghindari makanan tertentu, umpamanya cabai, biji-bijian dan sebagainya. Itu tidak perlu. Yang penting adalah bahwa tubuh tercukupi sesuai dengan masing-masing. Jadi sesuai dengan berat badannya, sesuai dengan kondisinya. Ya. Pada kasus-kasus orang-orang yang memang sudah terjadi penyakit kronis, nah itu yang harus dihindari sesuai penyakit kronisnya. Tapi kalau untuk usus buntu tidak ada yang harus kita hindari. Umpamanya kita sehat biasa, bebas kita makan apa-apa, ya sesuai ukurannya. Begitu. Baik, dok. Yang penting kebutuhan nutrisinya tercapai, kebutuhan cairannya juga kalau bisa banyak ya, dokter. Supaya ya, katakanlah tadi, dok, risiko yang tadi, dok, konstipasi itu, dok, sehingga iya itu yang harus kita hindari. Yang paling sering kan itu, sehingga dia makanan terlalu tidak lancar ya, tidak lancar keluar, dia terlalu banyak berhenti di daerah kolon ya, sehingga itu nggak usah makan biji-bijian aja juga
terjadi fekalit tadi. Fekalit itu kan tidak karena biji-bijian, karena memang dia konsentrasi fesesnya yang terlalu kental itu ya. Jadi selama itu kebutuhan cairannya terpenuhi, dan apa namanya waktu transit makanan di kolon. Nah, itu tidak boleh terlalu lama ya. Ya lebih baik itu setiap hari kita setiap pagi boleh BAB ya, paling 2 hari sekali. Jangan sampai kalau udah 3 hari itu sudah harus kita perhatikan ya. Lebih baik setiap pagi berak enggak apa-apa, no problem. Ya asal jangan diare ya, kalau diare kan mengganggu sekali. Diare 3-4 kali sehari, 5 kali itu. Tapi kalau bisa setiap pagi, setiap hari kita sekali feses itu sudah bagus sekali itu. Ya. Baik, Dok. Kemudian ada pertanyaan lagi ini, Dok, dari pendengar Sobat Sehat Raisa, Dokter. Dok, meskipun yang mengalami banyak usia 20 tahun ke atas, bagaimana dengan anak-anak yang sulit untuk mengkomunikasikan apa yang dia rasakan kalau terjadi usus buntu ini, Dokter? Apakah ada cerita pasien-pasien yang anak-anak terkena usus buntu ini, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, jadi memang tadi saya katakan ya, anak-anak itu memang kalau dia ambang nyerinya tinggi, itu kita akan sulit malah. Tapi kalau ambang nyerinya rendah atau normal, itu berarti dia memang benar-benar merasakan nyerinya itu. Nah, itu kita harus cepat-cepat ke dokter ya. Jadi beda dengan dewasa. Kalau dewasa sudah bisa menyuruh ini nyerinya kalau 1 sampai 10 itu nomor berapa. Nah, itu bisa benar. Tapi pada anak-anak, nah itu terutama ya ini yang harus diketahui. Anak-anak yang diasuh oleh ibunya sendiri mungkin tahu ya dia, oh anak ini nyeri, anak ini tidak. Tapi yang harus diperhatikan adalah anak-anak kalau dia itu diasuh oleh orang lain. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu ini kondisinya itu seperti biasa apa tidak. Nah, itu yang harus benar-benar diperhatikan. Ya, kalau sulit menilai nyerinya, ya dia biasanya kan akan menangis ya, menangis ataupun kalau yang lebih lanjut akan terjadi panas, demam ya. Tapi kalau sudah demam itu artinya sebenarnya sudah terlambat ya. Agak terlambat. Ya, agak terlambat karena memang dia yang ada itu adalah nyerinya itu. Dan pada anak-anak biasanya jarang terus usus buntu terus terjadi penyembuhan itu memang agak jarang. Biasanya kalau sudah terjadi memang peradangan itu yang harus kita perhatikan. Lebih sering dia akan ke arah yang lebih lanjut. Nah, itu yang harus benar-benar diperhatikan itu. Ya. Baik, Dok. Kemudian ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya, Dokter. Ini terkait setelah operasi, itu kira-kira sudah bisa aktivitas lagi setelah berapa lama, Dokter? Baik itu yang laparoskopi atau yang laparotomi, Dokter. Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Beker ya, Dok. 1 hari bisa langsung pulang ya, Dok? Iya, betul. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Dengan kemajuan teknologi ini, dengan laparoskopi, ya, apalagi ya kalau yang peradangannya masih tahap awal, itu sehari pulang, aktivitas biasa enggak apa-apa, ya, no problem. Ya. Cuma kalau pada yang sudah terjadi operasi-operasi oleh karena perforasi ataupun sudah tahapnya lanjut, nah itu memang harus ada istirahat yang cukup, terutama hubungannya dengan pemulihan kondisi. Kan kondisinya dia sudah tidak seperti waktu dia sehat ya. Itu. Yang kedua adalah jahitan luka operasinya. Kalau dia sudah jahitan operasinya dari lewat tengah ya, jadi cukup panjang, itu artinya dia tidak boleh meningkatkan tekanan perutnya, yang ngeden agak dikurangi sampai penyembuhan lukanya itu bagus. Kalau enggak nanti resiko terjadinya hernia. Jadi bekas luka operasinya bisa tidak terjadi penyembuhan yang sempurna. Nah itu. Tapi kalau laparoskopi, setelah laparoskopi mau aktivitas no problem. Jadi sangat tergantung
saat kapan Temuan operasinya. itu dioperasi. Ya. Ya. Ya, kalau pada awal-awal itu no problem, seminggu 2 minggu aktivitas biasa no problem. Tapi kalau yang sudah operasi besar ya, irisannya panjang, nah itu mungkin agak lama. Makanya tadi begitu ada nyeri yang mengarah ke radang usus buntu, cepat-cepat saja diperiksakan, karena yaitu nyeri itu salah satu kegawatan dari bidang bedah digestif. Jangan sampai nanti itu berlanjut dan nanti terus akhirnya meningkatkan mortalitasnya itu. Saya itu. Baik. Mohon maaf dok, ini sebetulnya kita ingin ngobrol dialog lebih lama lagi dokter, karena apa daya dokter terbatas waktu dok, sehingga kita harus mengakhiri dialog bincang santai bersama Raisa kita pada pagi hari ini dokter. Mungkin dokter Nur dapat memberikan pesan 1-2 patah kata saja dokter, sedikit ya, untuk kita hari ini dokter. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Jadi memang jangan disepelekan ya bahwa kegawatan di dalam bidang bedah digestif hanya ada 2 selain trauma ya, nyeri dan kembung. Nah, udah. Kalau terjadi 2 itu, kecuali trauma ya, kalau kecelakaan dan sebagainya udah jelas ya. Selain trauma itu kegawatan di bidang perut itu ada 2, adalah nyeri dan kembung. Kalau ada terjadi 2 hal seperti itu, jangan ditunggu-tunggu, cepat-cepat diperiksakan. Jangan nunggu-nunggu, wah ini kembung nggak bisa berak berapa lama, nyeri, kalau nyerinya belum nyeri banget, biasanya terus dia minum obat, sebaiknya cepat-cepat segera diperiksakan, karena nanti ada beberapa yang harus kita periksa, yang itu sangat menentukan apakah itu harus dilakukan suatu tindakan ataupun hanya perlu dengan pengobatan biasa. Baik dokter, terima kasih dok. Banyak sekali ilmu yang kita dapat dari acara bincang santai kita pada pagi hari ini. Semoga kita selalu sehat, dokter. Dokter Nur juga selalu sehat, dokter. Amin. Khususnya dari sakit appendicitis ini untuk semua pendengar setia dari Radio Raisa. Kita akhiri. Saya Dr. Yovan, spesialis bedah. Mohon pamit beserta Dr. Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan ke Mbak Galuh. Silakan Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Nur dan juga Dr. Yovan telah memberikan ilmu dan wawasan bagi kita semua nih tentang penyakit usus buntu ya Sobat Sehat. Tadi pesan-pesan dari Dr. Nur dan juga Dr. Yovan nih Sobat Sehat, bagaimana kita harus penuhi makanan sesuai kebutuhan dan juga penuhi cairan dengan cukup nih. Sobat Sehat juga bisa membawa tumbler kemana saja untuk bisa memastikan cairan Anda cukup di hari ini dan hari-hari ke depan. Terima kasih banyak Dr. Nur, Dr. Yovan. Sehat-sehat selalu dok. Terima kasih, sama-sama. Dan Sobat Sehat, terima kasih atas kebersamaan Anda untuk Sobat Sehat yang di radio, di website maupun di Zoom. Mohon maaf untuk Sobat Sehat yang sudah bertanya di WhatsApp, namun belum sempat kami jawab. Semoga Anda masih setia di Raisa Radio. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Kami doakan semoga hari ini acaranya lancar. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda dan juga berkah untuk kita semua. Terima kasih. Saya Galuh pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya? Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify.
Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio.